Selama lebih dari 6 abad, sebuah jiwa telah berulang kali menembus tabir antara kehidupan dan kematian. Jiwa tersebut tidak mati, melainkan terlahir kembali dalam tubuh dan pikiran yang baru, namun senantiasa membawa misi spiritual yang tak berubah. Fenomena ini dikenal dalam tradisi Tibet sebagai tulku, yang artinya reinkarnasi dari jiwa yang tercerahkan. Dan jiwa yang paling terkenal di antara semuanya adalah Sang Dalai Lama. Pada musim dingin tahun 1933, Thubten Gyatso, Dalai Lama yang ke-13 menghembuskan napas terakhirnya. Ia adalah pemimpin spiritual dan politik Tibet yang berusaha keras untuk memodernisasi dan mempertahankan kemerdekaan negerinya dari kekuatan luar. Namun bagi para pengikut ajaran Buddha Tibet, wafatnya bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari pencarian jiwa yang akan meneruskan warisannya. Dengan wafatnya Dalai Lama yang ke-13, para biksu tinggi mulai menjalankan ritual dan meditasi mendalam untuk mencari petunjuk dalam praktik spiritual yang sakral. Mereka akhirnya memperoleh penglihatan yang mengarah pada reinkarnasi Sang Dalai Lama, dengan petunjuk huruf-huruf A, K, Ma, serta gambaran samar dari sebuah desa terpencil yang jauh. Dua tahun kemudian, di desa Takster, wilayah Amdo di Tibet Timur, seorang anak laki-laki terlahir dalam keadaan yang tidak biasa. Saat dilahirkan, hanya satu matanya yang terbuka, dan ia tidak menangis sebagaimana lazimnya bayi yang baru lahir. Namun kesehatannya baik dan perkembangannya normal. Anak itu diberi nama Lamo Tondup oleh orang tuanya, yang dalam bahasa Tibet berarti dewa yang mengabulkan harapan. Sejak usia dini, Lamo menunjukkan perilaku yang tak biasa untuk anak seusianya. Ia menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap hal-hal spiritual dan bersikeras duduk di kursi ayahnya saat makan. Seolah-olah ia merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Lamo terus meminta agar diceritakan kisah kelahirannya, dan meskipun belum pernah bepergian, ia menunjukkan ketertarikan kuat pada kota Lhasa, ibu kota Tibet yang letaknya ratusan kilometer dari desanya. Ketika Lamo berusia 3 tahun, sekelompok biksu yang menyamar sebagai pengembara yang membutuhkan penginapan dan makanan datang ke rumah keluarganya. Mereka adalah bagian dari para biksu dengan misi untuk mencari reinkarnasi jiwa Dalai Lama yang ke-13. Ketika salah satu dari mereka menunjukkan sebuah tasbih milik Sang Dalai Lama, Lamo secara spontan mengatakan bahwa tasbih itu miliknya. Biksu itu tersenyum dan berkata, "Jika kamu dapat mengatakan siapa aku, kamu boleh memilikinya." Tanpa ragu, Lamo menjawabnya, "Biksu." Yakin bahwa mereka telah menemukan jiwa reinkarnasi yang mereka cari, tangan biksu itu pun gemetar.
Para biksu itu kemudian pamit dan kembali beberapa hari berselang dengan pakaian resmi kebiksuan mereka untuk menguji Lamo lebih lanjut. Mereka membawa berbagai macam benda milik Dalai Lama yang ke-13 dan barang-barang biasa lainnya. Lamo dapat mengenali berbagai benda yang dulunya milik Dalai Lama dan membedakannya dari barang lainnya yang disisipkan sebagai pengalih. Ia bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi yang mustahil diketahui oleh seorang anak biasa. Para biksu pun yakin bahwa mereka telah menemukan jiwa yang mereka cari. Mereka menyatukan telapak tangan di hadapan Lamo dan menyebutnya Kundun, sebutan yang berarti kehadiran, dan menandakan pengakuan resmi atas inkarnasi Dalai Lama yang baru. Lamo kemudian dibawa ke kota Lhasa untuk memulai kehidupannya sebagai calon pemimpin spiritual tertinggi Tibet. Ia pun terpisahkan dari orang tuanya untuk menjalani pendidikan intensif di dalam biara yang akan membekalinya dengan berbagai keilmuan. Meski dikelilingi oleh para guru dan biksu, ia tetap diliputi rasa rindu pada kehangatan rumah dan keluarganya. Pada tahun 1944, di usianya yang ke-9 tahun, Lamo secara resmi dinobatkan sebagai Dalai Lama ke-14 dengan nama Tenzin Gyatso. Penobatannya pun menandai kelanjutan garis suci Dalai Lama, yang dimulai sejak abad ke-14 oleh Gendun Drup sang Dalai Lama pertama. Ketika Tenzin berusia 14 tahun, takdir akan memberikan ia sebuah ujian yang besar. Seorang peramal kerajaan yang dikenal sebagai Nechung menyampaikan surat rahasia dari Dalai Lama ke-13 yang ditujukan kepada penerusnya. Di dalamnya tertulis ramalan tentang masa depan Tibet yang kelam. Ramalan akan terjadinya invasi militer, kehancuran kuil-kuil, dan pengasingan paksa sang Dalai Lama. Ramalan itu akhirnya menjadi kenyataan yang menyakitkan ketika tentara pembebasan rakyat Tiongkok menyerbu Tibet pada tahun 1950. Pemerintahan Tibet, yang kala itu masih berfungsi sebagai monarki spiritual, mencoba menghindari konflik melalui diplomasi, namun tekanan militer dan politik terus semakin meningkat. Pada tahun 1959, setelah pecahnya pemberontakan rakyat Tibet dan penindasan brutal dari Tiongkok, Dalai Lama ke-14 terpaksa melarikan diri ke India, menyeberangi pegunungan Himalaya dalam perjalanannya yang berbahaya. Sang Dalai Lama beserta pengikutnya akhirnya tiba di Dharamsala, wilayah India Utara, dan mendirikan pemerintahan Tibet di pengasingan. Dari sana, alih-alih menyerukan perlawanan bersenjata, ia memimpin rakyatnya dengan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Ia membangun kembali pusat kebudayaan Tibet untuk melestarikan bahasa dan adat istiadat mereka, dan menghidupkan kembali biara untuk menjaga warisan spiritual yang hampir punah.
Pada tahun 1989, ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas komitmennya terhadap solusi damai dalam konflik Tibet. Di tengah dunia yang kerap diliputi konflik, ia membawa pesan tentang cinta kasih, dialog, dan pengertian. Pengaruh Dalai Lama melampaui batas geografis dan agama. Ia menjadi duta besar global untuk perdamaian, toleransi, dan kebijaksanaan spiritual. Dalai Lama telah menjadi simbol ketabahan dan welas asih yang universal. Pada tahun 2011 di usianya yang ke-70 tahun, Tenzin Gyatso secara mengejutkan menyatakan bahwa ia mungkin akan mengakhiri tradisi reinkarnasi Dalai Lama jika Tibet tetap berada di bawah pendudukan Tiongkok. Keputusan ini pun mengguncang fondasi spiritual dan politik masyarakat Tibet, yang menganggap reinkarnasi Dalai Lama sebagai bagian integral dari kepemimpinan agama mereka. Meski belum memberikan keputusan akhir, ia menyatakan akan meninjau kembali kelanjutan garis reinkarnasi saat ia menginjak usia 90 tahun, yaitu pada tahun 2025. Dunia kini menantikan keputusan tersebut. Sebuah keputusan yang bukan hanya akan menentukan masa depan lembaga Dalai Lama, tetapi juga arah baru dalam sejarah Tibet dan harapan dunia akan kedamaian yang hakiki.